Kita mau mulai masuk sama-sama dalam doa. Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan Yesus. Dapat kami Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan kami Tuhan yang ada di sini dan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami tahu, kami yakin Tuhan, Engkau tetap hadir Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu tetap ditinggikan Tuhan. Selalu Tuhan Yesus kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tak putus-putusnya Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin Tuhan kami Tuhan dan memelihara kami Tuhan. Kami siap membuka ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Shalom, saya ucapkan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu walaupun kita tidak langsung bertatapan muka, tapi saya yakin dan percaya kita selalu ada bersatu, kita bertemu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ayat mingguan kita. Mazmur 47 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Kita akan sama-sama bacakan kembali ayat mingguan kita. Kita mulai dari judulnya. Mazmur 47 ayat 6 dan 7 berbunyi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah, bergandeng tangan kami semuanya. Saat ini kita tidak bisa secara fisik kita untuk bersatu, kita susah untuk bersama-sama bergandengan tangan. Tapi saya yakin dan percaya dalam hati kita rasakan bersama-sama bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita tetap bisa bergandengan tangan walaupun hati kita yang mengatakannya. Tuhan tahu hati kita semua. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
Tuhan Yesus kita, Dia selalu ada untuk kita. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan kami semua yang ada di sini, kita harus yakin dan percaya dimanapun kita berada Tuhan ada. Haleluya. Kita akan masuk dalam lagu penyembahan. Kita katakan dimanapun kita ada, Roh Kudus selalu hadir. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ajar kami membuka hati kami seluas-luasnya, agar Engkau bisa bekerja. Ajar kami tetap terikat dengan Engkau Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami yakin apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi problematika dalam kehidupan kami, pasti
akan bisa kami taklukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada ibadah kami ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar bersama Tuhan. Pakai hamba Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saat ini kita masih dalam kondisi harus beribadah secara online. Dan kita tetap berharap bahwa kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita lakukan bisa tetap menyalurkan kerinduan kita beribadah ya. Jadi jangan sampai karena ada masalah atau ada apapun kita tidak beribadah, tapi kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang ada. Puji nama Tuhan. Pada saat kali ini kita masuk di dalam tema kita 2 bulanan yang baru, yaitu Bound in Spirit, yaitu menjadi tawanan roh. Saudara-saudara, pada saat hari ini saya ingin membawakan satu judul yang saya beri judul Overcoming Limitation, yaitu mengatasi keterbatasan. Saudara, kalau misalnya kita belajar tentang bagaimana yang disebut dengan menjadi tawanan roh, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan sering mendengar bahwa semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin sulit, semakin banyak halangan, semakin banyak tantangan, semakin banyak keterbatasan. Tetapi pada saat hari ini saya ingin kita belajar bersama bagaimana caranya kita overcoming itu ya, mengatasi itu, supaya kita bisa hidup bersama di dalam Tuhan, di dalam kondisi kita sebagai tawanan roh dan menikmatinya ya. Ayat penuntunnya saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ya, saya ingin kita membahas ini pada saat kita bicara bound in spirit, menjadi tawanan roh. Saya tertarik dengan kata-kata bound di sini. Karena apa? Pada saat kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut dengan tawanan roh. Tidak salah, tetapi pengertian tawanan di sini berbeda dengan kita bicara bound itu dengan prisoner. Oke ya? Prisoner sebagai tahanan, sebagai seperti orang yang kalau di dalam perang itu menjadi tawanan perang, bukan seperti itu. Bukan juga disebut dengan captive. Ya, captive itu seperti orang yang diculik gitu ya, dibawa kabur, itu captive gitu ya. Di sini menggunakan kata bound. Bound adalah kondisi di mana kita punya keterikatan, kita punya keterbatasan tapi bukan keterpaksaan gitu ya. Jadi supaya kita belajar bahwa yang disebut dengan bound in spirit bukan dalam kondisi kita terpaksa seperti ditawan musuh, bukan. Tapi di sini bound in spirit adalah kondisi di mana kita seperti dikatakan tadi di dalam Roma tadi, kita terbebas dari hukum dosa dan kita masuk ke dalam satu keterikatan di hukum yang baru, yaitu hukum roh gitu ya. Menurut kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan menurut kehendak Allah. Jadi pada saat kita bicara bound, sering orang bilang, oh saya tidak mau jadi tawanan roh karena saya ingin
punya keinginan. No, bukan begitu. Ya, kita tidak dipaksa, tapi kita dengan satu kerelaan, dengan satu kesadaran penuh mengikuti Tuhan. Dengan kesadaran penuh kita bersekutu dengan Allah di dalam rohnya. Nah, di sini kita akan belajar lebih jauh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bound, dalam sebuah aturan yang mengikat kita, mungkin saudara bisa langsung terbayang ya, apa saja yang terjadi. Pada saat-saat ini kita tahu bahwa kita dibatasi oleh banyak hal, betul ya? Ada yang istilahnya karantina wilayah, betul? Ada yang bilang ada lockdown, ada yang bilang ada PSBB, ya. Itu adalah hal-hal yang membatasi kita, betul? Itu membatasi kita, membuat kita tidak dalam posisi yang sangat bebas, tidak. Tetapi bukan berarti juga itu terpaksa. Ya, ada hal-hal yang membuat kita bound. Contohnya adalah pada saat kita membentuk keluarga. Kita membentuk keluarga, kita bound. Suami, istri, anak, mungkin ada dengan mertua, dengan menantu, dengan sepupu, dengan saudara-saudara ipar, itu bound. Gitu ya. Jadi satu aturan yang membuat kita terikat di dalam itu. Kita tidak dengan bebas. Contohnya kita pada saat kita PSBB, tidak dengan bebas kita bisa jalan kemana-mana. Sekarang ada aturannya. Betul ya? Harus bawa surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan dokter. Nah seperti itu. Itu yang membatasi kita. Ada satu contoh lagi yang saya katakan ini ada sebuah ikatan, sebuah bound juga. Saudara kita yang saat ini umat muslim, saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 24 Mei merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya dalam 1 bulan mereka melakukan yang namanya apa? Puasa, betul kan? Puasa adalah sebuah ikatan di mana ada banyak aturan-aturan yang membuat mereka tidak bebas lagi. Tadinya bisa makan siang-siang jadi nggak bisa. Tadinya mereka bisa dalam kondisi tertentu misalnya marah-marah gitu, sekarang jadi nggak boleh karena takut membatalkan puasa. Nah seperti itu adalah yang disebut dengan bound. Pembatasan karena ada aturan-aturan yang membuat kita tidak lagi bebas melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita mungkin biasa lakukan. Oke ya, jadi supaya kita tidak merasa asing, bound itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Hanya kita tahu porsinya di mana. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang pada saat mendapatkan yang namanya bound, ikatan, tawanan, itu langsung menolak. Ya, banyak orang belum apa-apa udah maunya menolak dulu. Begitu dibilang, Bapak, Ibu, karena dengan alasan kesehatan Anda harus dikarantina. Mereka nggak mau, saya tetap harus mau jalan-jalan. Ya, banyak di televisi kita lihat ya, antara petugas keamanan dengan orang yang berlalu lalang itu akhirnya bisa terjadi clash, bisa ribut, malah bahkan ada yang sampai pukul-pukulan gitu ya. Hanya karena orang itu tidak mau dibatasi. Permasalahannya memang hampir semua orang itu tidak mau dibatasi. Semua orang pengen merasakan yang namanya kebebasan. Nah, disinilah saya ingin membahas bagaimana caranya kita merasakan kebebasan di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati bound itu. Walaupun nanti di dalam 2 bulan ke depan kita akan bicara freedom. Kita akan bicara tentang kemerdekaan dalam Tuhan ya. Nah ini mungkin jadi pengantarnya. Jadi banyak orang menolak segala sesuatu yang membatasi. Contoh pada saat sekarang ini terjadi pandemi COVID-19, gereja-gereja banyak yang panik. Gereja-gereja banyak yang dalam kondisi tidak siap. Karena apa? Kebanyakan hamba Tuhan itu khawatir, betul ya? Ada yang khawatir jemaatnya nanti nggak balik lagi, kebiasaan ibadah online. Ada yang khawatir kehilangan pendapatan. Selama ini mungkin kalau ketemu jemaat bisa ada yang diberi amplop, mungkin seperti itu. Ada juga yang kehilangan wibawa, karena selama ini mereka terbiasa ketemu fisik. Harus nepuk, harus salaman. Nah sekarang lewat online gimana caranya? Takut kehilangan wibawa. Kan ada yang seperti itu. Ada juga yang bahkan hamba-hamba Tuhan atau mungkin kita semua di sini yang takut kehilangan pekerjaan.
Yang tadinya berkhotbah seminggu 2 kali, 3 kali, akhirnya mungkin cuma 1 kali. Ada yang malah mungkin karena gilirannya nggak dapat, atau mungkin karena dia nggak bisa keluar dari rumahnya, akhirnya jadi nggak bisa melakukan pelayanan. Mereka ketakutan dengan segala macam hal itu, dan itu yang membuat terjadi penolakan di mana-mana. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, bahwa pada saat manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kita berkuasa atas bumi, kita menguasai bumi. Jadi kita ini bukan makhluk yang segala sesuatu itu harus diam, kaku, gampang menyerah, gampang kapok gitu ya. Kita adalah makhluk yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Nah, saya ingin membawa kita dalam, mungkin sebenarnya banyak, tapi ada beberapa 3 poin yang saya sebut dengan 3S. 3S yang menjadi 3 kunci untuk menang di dalam keterbatasan yang kita hadapi. Baik keterbatasan di dalam kita menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen, keterbatasan dalam kita melakukan kehidupan sebagai warga negara. Yang pertama adalah kita belajar dari, karena pada saat kita bicara bound in spirit ini, kata-kata tawanan roh ini muncul dari Paulus. Saya ingin kita belajar juga dari Paulus. Kunci pertama dari jurus-jurus untuk menang dalam keterbatasan ini adalah S yang pertama, sabar. Oke ya, sabar. Sebenarnya sekali lagi, kata sabar ini adalah sesuatu yang sudah sering kita lakukan, mungkin sering kita ucapkan, tetapi sulit kita lakukan dengan sepenuh hati. Banyak orang bilang, sabar itu ada batasnya. Betul? Betul? Ada sebuah kalimat yang menyatakan, pada saat sabar Anda ada batasnya, berarti Anda belum sabar. Nanti kita pelajari lebih jauh. Tapi kita belajar tentang sabar ini. Pada saat Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16, di dalam ayat ke-25 sampai ke-33 itu ceritakan bahwa bagaimana Paulus dan Silas masuk ke dalam, dijebloskan ke dalam penjara, dibatasi ya, bound, benar-benar bound. Dan mereka pada saat itu mereka bernyanyi, memuji Tuhan, dan terjadi apa? Gempa. Pada saat terjadi gempa, roboh gitu ya. Banyak terjadi hal-hal yang supranatural di sana, pintu-pintu terbuka, bahkan kepala penjara sampai mau bunuh diri karena melihat orang-orang mungkin, wah ini pasti kabur semua, apalagi di Paulus dan Silas yang disebut dengan tahanan, mungkin istilah tahanan politik. Kalau mereka lari saya bisa kena hukuman mati gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Sabar. Karena apa? Mereka tahu bukan waktunya untuk pergi. Sekali lagi, ada kalanya kita mungkin menghadapi hal seperti Paulus dan Silas ini. Kita menghadapi himpitan, tekanan, penderitaan, dan satu kali kita lihat, ada jalan keluar. Tapi pada saat kita bicara, sabar, bukan itu jalannya. Karena apa? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat 30, 31, dengan kesabaran Paulus dan Silas mereka bisa memenangkan keluarga besar dari kepala penjara itu. Sabar punya kekuatan yang sangat besar. Mungkin di zaman sekarang ini orang-orang sabar itu tidak diakui. Tapi saya pada saat hari ini ingin kita belajar sabar. Sekali lagi sabar. Pada saat kita menghadapi tantangan, tekanan, sabar. Gitu ya. Di dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus menulis begini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain,
yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Rasul Paulus itu tahu persis bahwa kondisi dia pada saat melayani Tuhan itu ditekan dari kiri dan kanan. Ada hukum lain melawan akal budinya. Ya, anggota-anggota tubuhnya itu masih pengen melakukan dosa. Nah, di sini sabar itu mendapatkan hasil. Karena apa? Kalau kita baca, sabar itu pada saat dia berkata aku tahu, tapi aku mengerti apa yang harus kulakukan. Jadi makna sabar yang saya tulis ini adalah kita belajar untuk tahu apa yang terjadi, tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa akibatnya, tetapi tidak buru-buru mengharapkan hasil. Nah, ini yang sering terjadi adalah yang ini nih. Orang-orang pada saat menghadapi masalah langsung bertanya, pandemi ini maunya sampai kapan sih? Betul ya? Orang selalu berkata, saya harus di rumah sampai kapan? Saya udah pengen ke mall. Saya sudah pengen jalan-jalan. Sudah kangen sama saudara yang jauh. Sudah kangen sama kebun binatang. Sudah kangen sama kolam renang. Sudah kangen gitu ya. Tidak sabar. Makanya orang-orang yang tidak sabar biasanya tidak punya satu poin, yaitu penguasaan diri. Orang yang tidak punya penguasaan diri sulit untuk sabar. Pemerintah sebenarnya tidak perlu terlalu lama melakukan PSBB. Tapi kita tahu, saya sendiri sudah hampir 2,5 bulan ada di rumah. Kalau misalnya waktu itu dilakukan dengan secara ketat dan semua warga Indonesia mengikutinya dengan taat, sabar, sebenarnya tidak perlu lebih dari 2 bulan. Karantina wilayah, PSBB atau lockdown itu tidak perlu lama-lama, karena sudah banyak negara-negara lain yang terbukti. Contoh Korea Selatan, sudah mulai selesai mereka. Singapura sudah mulai selesai. Karena apa? Mereka melakukannya dengan sabar, dengan disiplin. Orang-orang yang biasanya juga tidak sabaran itu dengan mudah mereka percaya hoax. Saya sering sedih ya kalau melihat ada orang-orang di sekitar saya itu dengan mudahnya cerita, wah itu kemarin di pasar antri ketemu 40 orang katanya sakit. Saya bilang gimana caranya bisa sakit tuh pas angkanya 40 gitu. Ngerti maksudnya ya? Sudah kelihatan sekali itu hoax saya bilang. Kalau misalnya nipu ya cerdas dikit kayak jangan bilang 40, 33, 37. Sebuah angka yang tidak bulat gitu. Jadi enak ngomongnya. Pada saat ngomongnya 40 ya udah pasti salah, saya bilang nggak mungkin gitu kan. Itu kemarin ada rapid test di sini ketemu 3.000 orang sakit. Dari mana Anda tahu? Rapid testnya aja juga nggak sampai sejauh itu gitu loh. Jadi mari kita belajar sabar, menunggu orang yang punya otoritas menerangkan dengan baik, baru kita ikuti. Ya, kunci pertama adalah sabar. Cek dalam kehidupan kita. Sudah seberapa jauh kita punya kesabaran. Yang kedua adalah syukur. Ya, sebenarnya ini hampir sama dengan pelajaran tetangga kita umat Muslim ya, sabar, syukur. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, di sini coba perhatikan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kunci S yang kedua adalah syukur. Pada saat kita tahu bahwa kita masih punya hal-hal yang bisa kita syukuri. Dalam keterbatasan ini banyak hal yang sebenarnya kita bisa syukuri. Ya. Kita masih bisa bersyukur
Terima kasih Tuhan, walaupun terbatas kami masih bisa ibadah. Betul? Terima kasih Tuhan, walaupun terbatas kami bisa bersama dengan keluarga-keluarga kami. Banyak orang di sana tidak bisa ketemu keluarganya. Harus dikarantina. Harus, apa istilahnya, dalam satu ruangan tertentu yang tidak bisa kemana-mana. Para petugas medis kita juga, mereka banyak yang tidak bisa pulang. Karena mereka takut keluarganya tertular. Saudara, sekali lagi, masih banyak yang bisa kita syukuri. Kita masih bisa olahraga, kita masih bisa menambah, keterampilan kita. Makanya saya sering berkata kepada teman-teman, dan mungkin saya sekarang katakan kepada saudara-saudara semua, di dalam 2 bulan masa karantina ini akan membuktikan seberapa jauh kualitas kita. Sekali lagi, 2 bulan atau mungkin ke depan bisa sampai 2 bulan setengah sampai 3 bulan, masa karantina ini akan membuktikan seberapa besar kualitas kita. Ada orang yang begitu masuk, mengalami karantina, keluarnya jadi apa? Jadi tukang nonton. Betul? Karena mereka nggak kemana-mana, ya udahlah menonton drama Korea, semua ditonton setiap hari bisa sampai 10-12 episode, dan saya nggak tahu itu kalau gitu kapan mereka tidur, kapan mereka istirahat. Ada orang yang begitu masuk dalam masa karantina keluar, mereka menjadi orang yang sangat pandai tiktokan. Ada yang bilang, ini udah 2 bulan lebih saya tiktokan, udah hampir gila, gitu ya. Betul? Ada banyak orang yang begitu masuk ke dalam karantina, begitu keluar mereka jadi pintar masak. Nah ini lumayan. Kelihatan kan akhirnya modalnya seperti apa. Ada banyak orang yang begitu masuk ke dalam karantina, keluar-keluar mereka jadi pintar berkhotbah. Karena mereka akhirnya bikin rekaman. Ada banyak orang yang begitu masuk karantina, begitu keluar bisa bikin lagu, bisa menciptakan lagu. Ada banyak orang yang begitu keluar dari karantina, akhirnya bisa menghabiskan buku-buku ilmiah, dan akhirnya mereka bisa bikin karya tulis. Saudara ada di mana sekarang? Pertanyaannya. Apakah dengan kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi keterbatasan, kita meningkat atau down? Karena begitu banyak orang yang akhirnya cuma jadi tukang bully. Marah-marah melulu, marah sama pemerintah, marah sama aparat, marah sama kelurahan, marah sama tetangga. Bahkan saudara-saudara tahu banyak sekali kasus-kasus dalam 2-3 minggu terakhir ini suami dengan istri baku bunuh. Karena mereka bosan, mereka gak bisa lagi apa yang harus dilakukan, akhirnya ribut. Dan mulai colek-colek, suaminya lihat handphone istrinya seperti apa, istrinya lihat handphone suaminya seperti apa, dan akhirnya mereka cekcok, ribut, bunuh-bunuhan. Seperti itu yang bisa kita jadikan contoh. Dalam 2 bulan akan menentukan kualitas kita seperti apa. Pada saat kita diberi tekanan dan kita meningkat, baru kelihatan kualitas kehidupan kita itu bagus. Tapi pada saat kita diberi tekanan dan kita hancur, saudara bisa mengukur seberapa besar sebenarnya kehebatan saudara, kekuatan saudara. Maka di sini saya katakan S kedua adalah syukur. Bagaimana caranya? Saya tulis ya. Syukur itu adalah kita tetap bisa bertingkah laku positif, melihat kebaikan dari setiap penderitaan dan tekanan. Sekali lagi, syukur adalah kita tetap bisa bertingkah laku positif, melihat kebaikan dari setiap tekanan, tiap penderitaan, tiap masalah. Jadi orang-orang yang bersyukur tidak akan pernah mati. Minimal tidak pernah mati sebelum ajal. Mereka akan punya ide terus. Meningkat terus. Belajar punya rasa syukur, saudara. Karena yang jadi masalah adalah mindset. Pada saat kita melihat masalah itu adalah penderitaan, adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kita, akan terjadi hancur. Tapi pada saat kita berkata, penderitaan silakan datang. Aku yakin sesuai dengan firman Tuhan, masalah yang kuhadapi adalah masalah-masalah biasa.
semua akan bisa kuatasi bersama dengan Tuhan. Aku bisa mengatasinya bersama dengan Roh Kudus. Di situ kemenangan itu sudah menjadi modal bagian kita ya saudara. Jadi pada saat kita bersyukur, kita akan melihat permasalahan dari sisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan solusi yang berbeda. S kedua itu ya. Jadi S pertama adalah sabar, yang kedua syukur. Dan yang ketiga, S yang ketiga. Ini saya sendiri yang nulis, jadi mungkin saudara tidak dapat di mana-mana. S yang ketiga adalah apa? Selaras. Nah, ini. S yang ketiga adalah selaras. Jadi pertama sabar, syukur, dan yang ketiga adalah selaras. Kenapa saya tulis selaras? Karena sudah banyak orang memperkirakan bahwa yang namanya pandemi ini, impactnya, dampaknya tidak hanya dalam 1-2 tahun ini, bahkan bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Maka saya masukkan S yang ketiga adalah selaras. Pada saat kita bisa mulai membuat permasalahan itu berdamai dengan kita. Ya, makanya ada istilah yang sekarang sedang ngetren adalah istilahnya apa? The new normal. The new normal. Itu adalah suatu kondisi di mana kita sudah bisa belajar menyesuaikan diri kita, beradaptasi dengan masalah, dan akhirnya kita bisa mengatasi masalah berjalan bersamanya. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Kisah Para Rasul 20, sekali lagi saya semua ceritanya tentang Paulus ini ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24 berkata, ini ayat tema, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Persis ya, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bayangkan kondisinya seperti ini. Jadi Paulus berjalan tidak tahu apa-apa, dia taunya pokoknya penjara dan sengsara. Nah, ayat yang ke-24-nya ini keren banget. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ayat 24-nya berkata, ya udah masalah itu silakan datang. Aku akan belajar jalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Aku taunya aku menyelesaikan pelayananku. Aku taunya aku memberi kesaksian. Aku taunya Allah dimuliakan dalam kehidupanku. Itu kunci dari keselarasan. Saudara bisa tahu begitu banyak masalah yang mungkin akan menghadapi, mungkin saja yang namanya COVID-19 ini bukan masalah terbesar kita. Mungkin saja satu saat nanti akan ada yang masih lebih besar lagi. Tapi pada saat kita belajar untuk sabar, syukur, selaras, saya yakin semua permasalahan tuh kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, pada saat kita belajar melihat masalah, tekanan itu bukan musuh, tapi sebagai teman, sebagai sarana, sebagai peluang. Kita tahu bahwa situasi itu mungkin saja ekstrim, tapi pada saat kita belajar untuk selaras, mengendalikan keberadaan kehidupan kita, berjalan bersama dengan masalah, mengatasinya, yakin, sekali lagi, berubah kondisinya. Jadi, kalau kita belajar tentang yang namanya the new normal ini, banyak hal yang tadinya selama ini kita anggap tidak normal, menjadi normal. Contoh, selama ini mungkin saya sendiri belum pernah yang namanya pakai masker sebelum ada pandemi ini. Sekarang saya kemana-mana jadi rasanya aneh. Itu hampir sama dengan cerita dulu waktu tahun 80-an di mana orang pertama kali pakai helm. Ya, dulu orang pakai helm tuh rasanya aneh. Kayak binatang sirkus gitu ya. Helm gitu. Tapi terus terang saya jujur sama saudara-saudara, saya mungkin sebagai salah satu orang yang paling muda pakai helm dulu ya. Umur 12-13 tahun saya sudah beli helm. Gitu, untuk saya main sepeda. Sampai diketawain teman-teman, ngapain sih orang pakai motor aja nggak pakai helm, kamu pakai sepeda pakai helm? Ya seperti itulah. Seperti itu tadinya nggak normal, sekarang jadi normal. Orang beribadah tadinya di rumah, di gereja, sekarang harus di rumah, kan gitu ya. Itu kan kondisi yang tadinya mungkin aneh gitu. Gimana caranya sih? Mungkin dulu saya termasuk
Kalau hari Minggu itu dimarahin kan? Ayo anak-anak, berangkat semua ke gereja. Sekarang kalau misalnya anak-anak ke gereja malah mungkin ditanyain, ngapain lu ke gereja? Di gereja udah gak ada ibadah, silakan aja di rumah. Kondisi-kondisi seperti ini yang harusnya kita nanti jadikan ini sebagai sahabat. Tadinya kita gak ngerti video conference. Ya kan, tadinya video conference itu apa sih? Saya terus terang, saya sudah kenal video conference dari awal masuk Telkom ya, karena saya ngurusin video conference. Tapi video conference dalam kondisi yang sampai akhirnya jadi ibadah, bikin lagu, bikin segala macam itu gak pernah. Tapi sekarang jadi normal, saudara. Mindset. Jangan matikan mindset kita. Tadinya kita berpikir yang namanya jualan sayur, ya, itu harus ketemu sama tukang sayur. Sekarang kan sudah bisa, masuk aplikasi. Sayur datang. Sebenarnya udah mulai ya, sudah mulai banyak ya. Sejak ada online itu kirim makanan, kirim barang, ya kita sudah mulai terbiasa. Tapi yang aneh-aneh, tadinya nggak kebayang kan, bahwa kita itu misalnya bisa pesan kacang panjang gitu kan, nggak kebayang gitu. Pesan tahu, telur, online, jarang sekali. Sekarang bisa jadi normal. Orang yang tadinya terbiasa, ya ini untuk bapak-bapak ya. Saya ketawa itu ya pada saat orang-orang bilang ketakutan orang pada saat ibadah di rumah itu bapak-bapak tidak bisa menjadi imam gitu. Nah, ini yang repot kan? Sekarang semua bapak-bapak, kepala keluarga harus bisa jadi imam, harus bisa berdoa. Kalau terpaksa bahkan harus bisa berkhotbah. Saya barusan tadi sore mengikuti satu KKR seminar. Yang disitu dikatakan, ya mungkin saudara sudah pernah dengar, iblis berkata kepada Yesus, Yesus, aku telah berhasil. Apa yang kamu lakukan iblis? Aku telah menutup semua gereja. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, iblis kamu lihat, aku sekarang membuka semua rumah menjadi gereja. Jutaan gereja aku buka di setiap rumah. Lihat cara pandangnya. Pada saat kita tidak bisa beribadah di gereja, justru sebenarnya kita bisa beribadah di mana saja. Pada saat kita tidak bisa bekerja di kantor, justru sebenarnya kita belajar untuk bekerja di mana saja. Pada saat kita belajar kondisi-kondisi yang tadinya aman buat kita pegang makanan di mana aja, nggak pernah cuci tangan. Sekarang kan kita harus cuci tangan terus. Lama-lama halus nih tangan saya ini karena cuci tangan terus. Tapi seperti itulah yang sekarang kita sebut dengan new normal. Jadi belajar mengerti bahwa permasalahan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi permasalahan harusnya membuat kita lebih maju. 3 kunci yang saya tadi katakan. Pertama apa? Sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga selaras. Belajar kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita banyak hal baru yang mungkin selama ini kita tabu untuk lakukan, sekarang kita harus lakukan. Gak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa bound in spirit. Kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan dan kita belajar untuk overcoming the limitation. Mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu. Ada S keempat sebenarnya. Yang saya katakan hasil dari 3S, yaitu apa? Speed up, accelerate. Pada saat kita bisa sabar, bisa syukur, bisa selaras, yakin kita bisa percepatan dalam kehidupan kita. Kita bisa speed up. Pada saat kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa memuliakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Yakin, sekali lagi, yakin. Tuhan beserta dengan kita, kemenangan itu adalah menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup khotbah kita pada saat hari ini, saya ingin memberikan kuis. Kuis dulu ya. Kuis. Persyaratan dari kuis ini, kriterianya adalah 1, yang menang gak boleh yang ada di ruangan ini, karena pasti langsung udah tahu jawabannya. Yang kedua, yang menang adalah nanti 2 orang. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Oke? Cara jawabnya adalah jawab dengan mengirimkan WA Japri ke saya. Jangan ke grup.
japri ke saya, langsung ke nomor saya. Ya, kalau misalnya saudara tidak tahu nomor saya, segera tanya kiri kanan, nomornya Pak Jerry yang mana, langsung WA. Ya, pertanyaannya, satu lagi syaratnya, jawaban ini hanya berlaku sampai acara ibadah online ini selesai. Jadi saya harapkan hanya untuk orang yang menonton, menyaksikan acara ini secara live. Jadi acara ini selesai, setelah itu kalau misalnya ada yang jawab, berarti tidak berlaku lagi. Dan yang keempat, aturannya jawabannya hanya berlaku untuk jemaat Gereja Bethel Tabernakel. Ya mungkin saja ada yang nonton dari luar negeri atau dari mana, karena saya nggak mungkin bisa kirim ke sana, gitu ya. Jadi sekali lagi, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah 3 kata. Apakah suatu kebiasaan yang akan kita lakukan untuk kita mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19? 3 kata. Mulai dari sekarang silakan dijawab. Oke, kita akan akhiri firman Tuhan ini. Mari kita akan nyanyikan lagu Penolongku yang kupercaya, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Katakan terima kasih Tuhan. Dan saya serahkan kepada Bapak ini. Kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, buat setiap kesempatan yang boleh kami nikmati untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
akan tiba masanya kami bukan lagi tidak dapat beribadah. Akan tiba masanya kami mungkin tidak dapat bebas mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika kami memegang janji-janji-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan, kami boleh percaya kepada setiap apa yang Tuhan sudah garansi atas hidup kami Tuhan. Seperti firman-Mu ya Bapa yang boleh kami dengar ya Bapa. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat melewati setiap masa kehidupan kami, di dalam setiap area peperangan kami, dengan 3 kunci utama dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami dapat hidup di dalam kesabaran, untuk kami boleh hidup dengan penuh ucapan syukur, bahkan kami dapat menyelaraskan setiap kehidupan kami dengan keadaan yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Terlebih bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat ya Bapa bersuka cita di dalam setiap pengharapan kehidupan kami. Untuk kami tetap bersabar di dalam setiap kesesakan yang boleh terjadi atas hidup kami. Dan kami boleh tetap bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami, untuk kami boleh menjadi Injil yang terbuka. Bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bahwa setiap ucapan kami mengandung kebenaran firman-Mu. Bahwa setiap tindakan kami membawa kasih-Mu, sehingga banyak orang melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Biar ya Tuhan bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami mengerti setiap panggilan kami ya Tuhan di dalam Engkau, bahwa perjalanan kehidupan kami harus senantiasa bergantung kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, tidak ada satupun jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh ada bersama-sama di dalam program online ini Tuhan yang dilewat ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu semua dilawat oleh Engkau Tuhan, tidak terkecuali siapapun itu Tuhan. Kau melawat setiap hati, Kau melawat setiap hati Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan dapat merasakan ya Tuhan, bagaimana Engkau ya Tuhan ada atas hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pada saat yang indah ini, kami juga ya Tuhan mengambil satu kesempatan ya Tuhan. Kami membuat sebuah sikap ya Tuhan untuk kami bertanggung jawab atas bangsa negara kami Republik Indonesia. Atas keadaan yang hari ini ya Tuhan boleh menghantui banyak orang ya Bapa. Biarlah Bapa, kami bersama-sama ya Tuhan mengangkat tangan kami Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemimpin kami berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin kami mulai dari pusat sampai kepada daerah Bapa. Mereka yang diberikan hikmat ya Tuhan oleh Engkau ya Tuhan untuk dimampukan melakukan penanganan dan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghambat dan menghentikan COVID-19 ini Bapa. Biarlah seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, bekerja sama, dihindarkan dari segala perpecahan ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan bahwa Indonesia dipulihkan, Indonesia dilepaskan dari pandemi ini ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan banyak ya Tuhan orang-orang mulai kembali ya Tuhan kepada ya Tuhan aktivitasnya masing-masing ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan dapat terus ada dalam sukacita yang besar ya Bapa. Oleh karena itu pakai setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh sertai ya Tuhan seluruh tim medis. Kau sertai para dokter, para perawat yang berada dalam garda terdepan dalam merawat dan menangani ya Tuhan masyarakat yang hari ini terinfeksi COVID-19 ya Bapa. Biarlah mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kesehatian, mereka diberikan kerelaan yang sungguh ya Bapa. Dan lindungi mereka ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan dari ya Tuhan terinfeksinya ya Tuhan COVID-19 ini ya Bapa terhadap diri mereka ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka semua dapat mematuhi peraturan pemerintah, social distancing, pola hidup bersih, pola hidup sehat, sehingga bisa membantu menghambat penularan COVID-19 ini Bapak. Hamba berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, para misionaris, para penginjil, agar mereka ada dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Mereka dilindungi dari segala ancaman penularan dan penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Hamba berdoa ya Bapak bagi kota-kota di Indonesia yang telah terinfeksi. Biarlah seluruh elemen masyarakat yang ada di sana bisa bersikap cepat tanggap dalam menangani ya Tuhan orang-orang yang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat Jawa Barat, kami berdoa buat kota Bandung, kami berdoa buat kota Cimahi, kami berdoa buat Kabupaten Bandung Barat, kami berdoa buat Kabupaten Bandung dijaga, dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak terjadi penyebaran yang meluas dan masif ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong kita semua, Tuhan menolong keluarga kami semua, Tuhan menolong setiap kerabat kami, orang-orang terdekat kami ya Tuhan, dijauhkan dari penularan COVID-19 ini Bapa. Dan biarlah Tuhan pandemi ya Tuhan global segera dapat dikendalikan dalam tangan kuasa Tuhan. Wabah COVID-19 segera berlalu, segera berhenti sehingga orang-orang dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Bapa. Melalui peristiwa ini juga ya Bapak, biarlah banyak orang mencari Engkau. Biarlah Tuhan banyak orang-orang mengalami pertobatan. Biarlah banyak orang-orang menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan. Pakai gereja kami ya Tuhan, untuk boleh ya Tuhan menjadi ya Tuhan perluasan kerajaan Allah. Pakai setiap kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sudah memberkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang boleh ambil bagian di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Pakai terus ya Tuhan, berkati berlimpah ya Bapa. Jadikan tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana-manapun mereka berada ya Tuhan, tidak terkecuali ya Tuhan, yang hari ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa terus ya Tuhan buat pemulihan saudara Philip ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang bekerja sama otoritas-Mu ada ya Tuhan atas seluruh ya Tuhan tenaga medis yang menanganinya Tuhan. Kesembuhan itu ya Tuhan menjadi bagian saudara Philip secara total ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat para orang tua kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Baik itu Ibu Natalia, Oma Losung, Ibu Siti Mariam, Bapak Haryono, hamba serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Kekuatan ekstra itu menjadi bagian mereka ya Tuhan. Sukacita yang besar itu melingkupi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan bahwa kami boleh terus melihat mereka dalam sukacita yang besar dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini dalam keadaan sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan sudah kuatkan mereka ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan seluruh pergumulan kehidupan mereka hamba bawa ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kuatkan mereka semua ya Tuhan. Sukacita yang besar menjadi bagian mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kita akan sama-sama tadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu, memberkati setiap buah kandunganmu. Engkau akan terus mengalami keberhasilan demi keberhasilan bersama dengan Tuhan. Engkau akan terus mengalami kenaikan bukanlah penurunan, karena Engkau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah sukacita yang besar daripada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai engkau selama-lamanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.